bersama dengan saya, Melisa, dan rekan saya, Claudia Larissa. Kita akan membahas tentang subjek hukum perdata. Oh iya, buat temen-temen nih yang belum sempat nonton konten court action kita sebelumnya kita udah pernah membahas tentang pengertian dan asas-asas hukum perdata. Jadi buat temen-temen yang belum sempat nonton, jangan lupa ditonton. Oke, karena kali ini kita akan membahas tentang subjek hukum perdata, akan ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu pertama, manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian subjek hukum. Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtssubjek, yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum perdata memiliki dua subjek, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia sebagai subjek hukum perdata. Manusia sudah memiliki hak dan kewajibannya sejak individu itu lahir dan berakhir sejak manusia itu meninggal. Ciri-ciri manusia sebagai subjek hukum perdata: pertama, memiliki hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 2 KUH Perdata. Yang kedua, dapat bertindak dalam hukum. Manusia yang cakap hukum merupakan orang yang berakal sehat dan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Sedangkan manusia yang tidak cakap hukum yaitu anak di bawah umur dan tidak berakal sehat, seperti orang gila, pemboros, bagaimana diatur dalam pasal 433 KUH Perdata. Nah, sekarang badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum perdata memiliki beberapa ciri-ciri nih. Yang pertama, memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari anggotanya. Kedua, dapat membuat perjanjian, memiliki aset dan menggugat di pengadilan. Yang ketiga, dikelola oleh pengurus yang bertindak atas nama badan hukum. Badan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik didirikan oleh negara untuk kepentingan umum, contohnya BUMN dan pemerintah daerah. Sedangkan badan hukum privat dibentuk oleh individu atau kelompok untuk kepentingan tertentu, contohnya perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Nah, selanjutnya, sebab timbulnya status sebagai subjek hukum terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu kelahiran individu, yang kedua pendirian badan hukum, dan yang ketiga terjadinya perjanjian antara dua pihak yang menciptakan hubungan hukum. Nah, sedangkan berakhirnya status sebagai subjek hukum yaitu pertama, meninggalnya individu sebagaimana diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua, pembubaran badan hukum, baik karena keputusan sendiri maupun perintah dari pengadilan negeri setempat yang diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan yang ketiga, berakhirnya hubungan hukum dalam perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1381 KUH Perdata. Hukum dalam hukum perdata memiliki peran penting untuk mengatur hubungan privat, menentukan hak dan kewajiban yang bagi yang tergolongnya. Tanpa adanya subjek hukum yang jelas, sistem hukum tidak dapat memberikan tanggung jawab dan menentukan dan memberikan perlindungan bagi kepentingan privat. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan kita tentang subjek hukum perdata. Nantikan konten kita di UPS FH UPN PJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!